Rasulullah menyembelih 63 kambing karena sudah capek, yang lainnya diserahkan pada Ali bin Abi Thalib, jumlahnya 37. Maka genap menjadi 100 ekor kambing. Itu Rasulullah pernah kurban sebanyak 100. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, sesuai jadwal malam ini kita akan membahas kitab fikih. Disebabkan karena ini menjelang waktu Idul Adha, maka kita akan membahas mengenai masalah udhiyah atau kurban. Jadi insya Allah malam ini kita tidak baca Quran dulu, kita membaca kitab. Nah, biasanya kita membaca kitab fikihnya adalah Matan Nabi Syuja'. Nah, kali ini saya akan mengutip, walaupun tidak lengkap nanti, penjelasan yang disampaikan oleh Imam Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Fathul Wahhab. Yang saya pegang ini kitabnya adalah Hasyiah Al-Jamal jilid 8. Hasyiah Al-Jamal. Ini fikih madhab Syafi'i, Bapak Ibu. Jadi pembahasannya berkaitan dengan aturan-aturan dalam fikih madhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Udhiyah. Kita akan membahas tentang udhiyah. Udhiyah adalah kurban, ya, bahasa kita itu kurban. Maksudnya adalah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallah min yaumi idin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Jadi udhiyah atau kurban adalah sesuatu yang disembelih. Jadi ada sembelihan, Bapak Ibu. Tidak boleh, makanya kalau ada tafsir yang mengatasnamakan hermeneutika atau tafsir-tafsir yang agak liberal, agak aneh, agak unik. Nah, ini yang menyebutkan bahwa kurban itu tidak perlu pakai hewan. Toh kita bisa toh kurban pakai uang, kita bisa toh kurban pakai beras, kita bisa toh kurban pakai ini. Definisi udhiyah jauh dari itu. Udhiyah adalah sesuatu yang disembelih. Wong jenengan kurban daging aja ndak bisa. Apa bisa kita kurban daging? Mboten saged. Daripada ono ndase, ono sikile angel. Berapa uangnya? 21 juta. Udah, belikan daging jadi. Lu enak toh Bapak Ibu? Ora usah ngotori panggonan, ora usah dadi rame. Udah sembelih aja enggak bisa. Karena definisi udhiyah adalah madzubiha, mayudbahu. Apa yang disembelih. Lah apa ini saja itu dibatasi minan na'am. Jadi dari hewan ternak saja. Itu saja dibatasi, hanya 3. Unta, sapi, kambing. Nah, mengenai yang lain itu nanti kearifan lokal. Nah, itu namanya qiyas. Tapi fikihnya menyebut bahwa apa yang disembelih dari hewan ternak. Naam itu hewan ternak. Jenengan punya sapi tapi sapi alas, tidak bisa. Karena an'am itu hewan ternak, sehingga itu yang diopeni, yang diternak. Kan beda antara
sapi ternak dengan sapi non ternak, sapi liar. Kita punya kok cerita-cerita mengenai sapi-sapi yang banyak macamnya itu. Kita tanya ada, ini masuk enggak sapi ini? Umpamanya jenengan nyembelih banteng. Kuwi ana banteng galak, Pak. Banyu uduk matadol terus gawe kurban. Pertanyaannya adalah itu an'am enggak? Kalau masuk an'am, oke, silahkan. Jadi kearifan lokal uruf umumnya manusia mengatakan itu binatang ternak atau tidak. Kalau tidak ya tidak. Gajah itu binatang ternak, tapi tidak masuk yang 3, tidak bisa. Kuda itu binatang ternak, tapi kan tidak masuk yang 3, ya betul. Ayam binatang ternak juga, tapi tidak bisa. Jadi definisi itu penting. Makanya ulama-ulama usul fikih pembahasan itu kuncinya di definisi dulu. Kalau definisinya salah, maka hasilnya salah. Sama dengan dokter ketika mereka diagnosanya keliru, maka obatnya keliru. Menelurkan hukum, ya hukum itu adalah tasawwur, penggambaran, pengetahuan tentang sesuatu. Jadi hukum itu bagian dari itu. Kalau pengetahuan tentang sesuatunya itu salah, ya nanti akan muncul salah. Sehingga Bapak Ibu istilah kurban sekarang kan dimaknai banyak ya. Ya kita sering melupakan kaidah dasarnya karena pengen ini kurban itu tidak harus kambing. Ini orang ribut masalah kambing, masalah ini. Lu memang aturannya begitu, syariatnya begitu. Kalau syariatnya begitu ya kita ikuti. Wah ini ilmu hakikat itu dawuh Gusti Allah la yanallahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Itu benar, tapi itu tidak berkaitan dengan hukum. Itu kaitannya adalah dengan kemuliaan batin, diterimanya amal di sisi Allah. Beda, pembahasannya beda. Jadi definisinya dulu Bapak Ibu, al-udhiyah adalah ma yuzbahu minan na'am, sesuatu hewan yang disembelih dari binatang ternak. Taqarruban ilallah, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ada niat nanti. Jadi nanti ada niat. Taqarrub itu bagian dari niat. Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan niat spesifik, memang niatnya itu, bukan niat lain. Bisa jadi orang nyembelih kurban, niatnya bukan taqarruban ilallah, itu bukan udhiyah. Min yaumi aidin nahri ila akhir ayyamit tasyrik, mulai dari hari Idul Nahr, Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Itu definisi udhiyah menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori. Nah, terus kemudian kita lanjut mengenai dasarnya. Dasarnya apa kurban ini? Atau udhiyah ini dasarnya adalah surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kalian karena Tuhanmu, maksudnya sholat id, wanharin nusuk, dan alirkanlah darah karena ibadah. Jadi wanhar itu maknanya mengalirkan darah. Itu namanya kurban. Dan kemudian dawuhnya Nabi, dohan nabiyyu bikibasyaini amlahaini aqonaini dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sofahiha. Jadi intinya Rasulullah pernah berkurban dengan 2 kambing kibas, ya. Jadi dengan 2 kibas yang bagus, ya, sungune apik. Kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Itu dalile, nggih. Terus kemudian dalil lain, tapi tidak disebut di kitab ini, adalah salah satu hadis Rasul yang menyampaikan
tidak ada amal anak Adam yang lebih disukai oleh Allah di tanggal 10 Dzulhijjah melebihi amalan mengalirkan darah. Ini konsekuensinya panjang loh. Kenapa kita menyebut dengan sebutan aliran darah? Mengalirkan darah. Mengko kan kita bisa menjawab pertanyaan begini. Bapak, sapi siji karo wedhus pitu apik endi? Nah, ini kita masuk ke sini bisa tahu. Kita jawab apik wedhus pitu. Alasannya, Pak? Nah, kan orang selalu tanya alasannya apa? Alasannya karena ada proses nyembelih sebanyak 7 kali. Karena nyembelihnya itu memang perintahnya. Wanhar itu perintahnya. Sehingga semakin banyak menyembelih, semakin banyak. Ya, semakin banyak menyembelih, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak darah yang mengalir, semakin banyak pahalanya. Sebagaimana dawuhnya Nabi, bahwa darah yang netes di tanah itu sebelum sampai ke tanah sudah sampai dulu kepada Allah. Nah, ini kita memahami dari situ dulu. Oh, fasholli li rabbika wanhar. Alirkan darah. Jadi berkorban itu mengalirkan darah. Sehingga tidak ada aliran darah, ya tidak korban. Ya mungkin kan orang sekarang kan sering melihat kengerian, lalu disampaikan bahwa mengalirkan darah itu ndak punya kasih sayang terhadap hewan dan sebagainya. Itu kan kritikan-kritikan orang non-muslim kan banyak berkaitan dengan itu. Nah, kita tentu harus punya prinsip, Bapak Ibu. Punya prinsip. Prinsip kita apa? Ya prinsip kita mengikuti aturan. Anut dawuh Gusti Allah, anut dawuh Rasulullah. Anut dawuh Gusti Allah, anut dawuh Rasulullah. Jadi itu dalilnya mengenai masalah kurban. Nah, hukumnya sekarang. Tadi definisinya sudah, dalilnya masalah kurban sudah, sekarang hukumnya. At-tadhiyatu sunnatun muakkadatun fi haqqina 'alal kifayah in ta'addada ahlul baiti wa illa fasunnatu ainin. Li khabarin sahihin fil muwatta wa fi sunanit Tirmidzi wa wajibatun fi haqqin nabi. Nah, menurut kitab ini Bapak Ibu, hukum udhiyah atau kurban itu sunnah muakkad menurut kami. Nah, menurut kami berarti menurut fikih madhab Syafi'i. Sunnah muakkad. Bagi siapa? Li muslimin qadirin hurin kulihi au ba'dihi. Wal muradu bil qadir min man malaka zaidan amma yahtajuhu yaumal idi walai yaumal idi walailatahu wa ayyamat tasyrik ma yahsulu bihi al-udhiyah. Jadi kurban itu hukumnya sunnah bagi muslim yang mampu, yang merdeka. Nah, sekarang ini merdeka udah tidak dibahas gitu, karena sekarang orang merdeka semua. Yang dimaksud dengan qadir mampu itu bagaimana? Sunnah bagi orang yang mampu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan di hari raya Idul Adha untuk dirinya dan keluarganya, kemudian sisanya cukup untuk membeli hewan kurban. Berarti hampir sama dengan zakat fitri. Meh podo. Kalau zakat fitri meh podo karena aturannya adalah fadilan. Cukup dan lebih untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Sunnah menurut kita. Tapi bagi Nabi itu hukumnya wajib. Bapak Ibu, jadi kadang hukum itu beda. Kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu di Quran disebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu nafilatal lak dimaknai ibadah wajib tambahan bagi Nabi. Itu tahajud. Kalau bagi kita tahajud itu hukumnya sunnah. Jadi hampir sama dengan itu.
Kurban itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Jadi wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Maka Rasulullah seumur hidup mulai disunnahkan kurban tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah disunnahkannya kurban. Rasulullah senantiasa berkurban sampai wafat. Bahkan beliau pesan kepada keluarganya untuk dikurbankan sesudah beliau wafat. Itu Rasulullah. Tapi tetap hukumnya adalah sunnatun muakkadatun fi haqqina alal kifayah, sunnah kifayah menurut kami. Itu hukume udhiyah. Wa tajibu binahwi nadzrin. Dan wajib udhiyah itu seumpamanya seseorang itu bernazar. Seumpamanya orang itu bernazar. Jadi orang yang bernazar menjadi wajib. Saya umpamanya, si fulan mengatakan, saya bernazar bahwa saya akan berkorban kambing tahun ini. Maka hukumnya menjadi wajib. Nanti ada konsekuensinya. Wajib itu berat, tapi pahalanya gede. Siapa yang mampu boleh. Panjenengan, umpamanya mampu toh, saya bernazar bahwa tahun ini saya akan berkorban boleh. Itu hukumnya wajib, statusnya jadi wajib, nilainya lebih tinggi. Karena ada kaidah ibadah wajib lebih tinggi nilainya daripada ibadah sunnah. Bahkan ibadah sunnah tidak mampu mengejar ibadah wajib dalam hal nilainya. Ya, jadi nek memang mampu jenengan boleh nazar. Cuma ada konsekuensi nanti kalau nazar dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari yang dia korbankan. Ada masalah. Kalau memang kita tidak butuh daging, udahlah jenengan ada, duit ada, kesiapan ada, sudah oke, udah pakai nadar aja tidak apa-apa. Tapi nanti matur sama panitia, ini saya nadar ya, nah gitu. Jadi kalau matur sama panitia, panitia bisa mengerti, oh iya berarti si fulan ini tidak perlu dibagai sebagai pemilik. Kalau memang mau nadar. Jadi jangan khawatir, wah nek nadar mongko jo piye Pak, kudune dadine wajib. Lho malah bagus. Ibadah yang wajib nilainya lebih tinggi daripada ibadah yang sunnah. Sebagian ulama itu malah menganjurkan nadar. Loh saya tidak punya kepentingan kok nadar. Nadar itu ada dua. Satu nadar karena gantungan, ada ta'alluqnya. Satu nadar tanpa gantungan. Ujuk-ujuk nadar ngoten pikantuk. Ya Allah saya bernadar bla bla bla, boleh. Atau orang, wah saya nunggu gantungan dulu. Ya Allah kalau saya sehat sampai tanggal 1 Dzulhijjah, saya akan nadar mau korban, boleh. Ini boleh. Jadi nadarnya boleh dengan gantungan, boleh tidak dengan gantungan. Nah, korban itu, udhiyah itu menjadi wajib ketika dengan nadar. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada satu lagi yang mewajibkan korban adalah dengan takyin namanya. Takyin itu menentukan, menyepesifikan. Contohnya begini, ini saya megang kambing, tali kambing saya tarik, terus kemudian ditanya sama orang, Pak, lah kambingnya meh kon ndi? Iki kambing sesuk meh tak gawe korban. Jadi ono kalimat spesifik. Iki kambing sesuk meh tak gawe korban. Nah kalimat itu Bapak Ibu konsekuensinya dia wajib korban dengan kambing itu. Mulane nek jenengan nyekeli kambing meh ke korban, pengen takyin silahkan. Tapi kalau tidak pengen takyin ya tidak usah. Kalau sekarang sih kebanyakan tidak takyin karena apa? Pakainya uang. Di sini kan pakainya uang toh. Apa setor kambing? Ada yang setor kambing. Nah, kalau yang setor kambing ditanya, Bapak iki nadar bukan? Atau ini takyin enggak? Takyin ki apa, Pak? Nggak ngerti toh? Nah, kalau enggak tahu ya udah berarti boten. Berarti jenengan tidak menyespesifikan, tidak mengatakan
kambing ini untuk saya buat untuk kurban. Karena itu dalam fikih Syafi'i dengan nyebut ini nunjuk itu berarti menjadi takyin. Nah, kalau takyin ya berarti hukumnya wajib. Karena wajib nanti sama, dia tidak boleh untuk meminta bagian dari yang dikorbankan. Ini perlu edukasi yang takyin ini khusus mazhab Syafi'i, yang lain tidak ada yang takyin ini. Ini makanya diperdebatkan para ulama. Terus kemudian tadi karena hukumnya sudah. Wa kuriha limuidiha ghairi muhrimin izalatu nahwi sya'rin kadufin wa jildatin la tadu izalatuha wala hajata lahu fiha fi asyridil hijjah wa ayyami tasyrik hatta yudhiyah. Dan dimakruhkan bagi orang yang menghendaki kurban selain orang yang ihram. Jadi kurban yang bukan muhrim. Berarti jenengan kalau mau kurban jelas bukan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram, muhrim. Kita salah bahasa. Muhrim dianggap sedulur. Nah, muhrim itu orang ihram. Mahram itu yang namanya saudara haram nikah. Tapi ya tidak apa-apa, itu sudah di Indonesiakan. Tinggal dicek. Saya belum ngecek tapi apakah di KBBI muhrim itu maknanya itu? Saya belum ngecek. Tapi kalau dalam bahasa agama kita, muhrim adalah orang yang hendak ihram. Jadi siapa yang akan kurban, dan murid itu berarti pengen kurban, wis ana kepinginan. Walaupun duitnya belum lengkap. Tapi wis ada keinginan, dia posisi tidak ihram, dimakruhkan bagi mereka menghilangkan umpamanya rambut. Maksudnya umpamanya rambut ya seperti kuku, kulit, atau apa yang ada di dalam tubuh ini, dan tidak ada hajat untuk itu fi asyridil hijjah, di 10 Dzulhijjah. Nah, ini maknanya dua. Ada yang menyebut 10 tanggal 10-nya sampai ayyamit tasyrik, ada yang menyebut min awwali Dzulhijjah karena hadisnya dua. Di Sahih Muslim itu dua. Ada yang idza halla, ketika masuk halla itu ketika melihat hilal bulan Dzulhijjah, maka jangan engkau motong bla bla bla. Yang satu mengatakan asyridil hijjah, 10 Dzulhijjah. Sehingga para ulama ya berbeda pendapat ini. Berbeda pendapat. Ada yang menyebut tanggal 10-nya, berarti nek pakai yang tanggal 10, jenengan ya malam 10 itu, mulai takbir itu toh, bukan takbir tanggal 9 ya. Ya mulai malam itu. Wis bengi mboten usah potongi, sediluk, Pak. Hanya semalam, aman. Tapi bagi sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah 10 hari. Jadi kan 10 Dzulhijjah itu 10 hari Dzulhijjah atau tanggal 10. Karena daksine Nabi memang asyri Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Hadis lain ada yang menyebut ketika masuk bulan Dzulhijjah. Nah, ini ada yang mengkompromikan wis tinimbang debat wis lah mulai awal wae. Nah, tinimbang debat. Tapi Bapak Ibu, kita harus mengetahui bahwa memang hadisnya dua. Sehingga ulama mau mengambil pendapat A, monggo. Ulama mau mengambil pendapat B, silahkan. Silahkan. Boleh. Dua-duanya boleh. Tapi kalau lebih hati-hati mending mulai tanggal 1. Jadi kalau kita pakai yang hati-hati, jangan memotong rambut, kuku, apa-apa yang ada di tubuh mulai tanggal 1 sampai dipotongnya hewan kurban. Tapi nek jenengan kabotan ya udah pakai yang malam 10. Malam 10 dah enggak usah, enggak apa-apa. Silahkan. Terus kemudian berikutnya ini teknis-teknisnya. Wa yusannu ayyadbaha rajulun bi nafsihi in ahsana adzabha wa ayyashhadaha man wakala.
Dan disunahkan bagi orang yang mampu untuk menyembelih, dia menyembelih hewannya sendiri. Jadi sembelih piyambak. Dengan mampu sembelih saja. Rasulullah menyembelih 63 kambing karena sudah capek, yang lainnya diserahkan pada Ali bin Abi Thalib, jumlahnya 37. Maka genap menjadi 100 ekor kambing. Itu Rasulullah pernah kurban sebanyak 100. Nah, yang bisa nyembelih sendiri, sembelih sendiri. Nah, sekarang kayaknya sudah tidak begitu umum menyembelih sendiri. Nah, dan diperbolehkan orang itu mewakilkan kepada orang lain, disunahkan bagi dia untuk menyaksikan. Bapak Ibu, bagi yang berkorban dianjurkan bagi dia untuk menyaksikan proses penyembelihan. Karena hukum asale kon nyembelih dhewe. Berarti nek kon makilke, ya monggo jenengan menyaksikan proses penyembelihan. Ya Rasulullah pernah menyampaikan kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu bi awwala qatratin min damiha yufaulaki masalaf min dunubiki." Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah, berdirilah kamu untuk udhiyahmu, kemudian saksikanlah udhiyahmu itu, karena sesungguhnya darah pertama yang mengalir itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri.